Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang ada di rumah, yang ada di perjalanan atau yang ada di kantor. Selamat pagi dari Rangkas Bitung, dari Museum Multatuli di Rangkas Bitung ini. Rangkas Bitung di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Teman-teman, pagi ini kita akan berbicara tentang atau akan ngobrol-ngobrol nih tentang terbitan-terbitan novel Max Havelaar karangan Multatuli. Namun sebelum itu, saya secara pribadi dan atas nama Museum Multatuli mengucapkan duka cita yang mendalam untuk almarhum Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono, penyair besar Indonesia yang banyak menuliskan puisi-puisi yang sangat bagus, yang banyak menerbitkan buku-buku puisi, dan semoga beliau diterima iman Islamnya, dilapangkan kuburnya. Baik teman-teman, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan diri untuk menyaksikan siaran langsung di Instagram Museum Multatuli Lebak ini. Kami memang saat ini belum buka museum, namun kami mencoba untuk terus menyampaikan berbagi dengan teman-teman yang ada di rumah untuk membincangkan seputar museum ataupun hal-hal yang terkait dengan Museum Multatuli ini. Nah, pagi ini Rabu saya akan menyampaikan tentang terbitan-terbitan Max Havelaar. Jadi ada berapa banyak sih terbitan Max Havelaar di seluruh dunia? Kemudian negara mana saja yang paling banyak menerbitkan Max Havelaar, kemudian apa sih pengaruhnya, dan sejauh mana Max Havelaar bisa memberikan pengaruh terhadap dunia. Nah, saya akan membaginya dalam dua pembicaraan. Yang pertama, bagaimana terbitan-terbitan Max Havelaar di Indonesia, kemudian terbitan-terbitan Max Havelaar di dunia. Saya ingin menyampaikan bahwa novel Max Havelaar atau Lelang Kopi Maskapai Dagang Hindia Belanda, subjudulnya adalah Lelang Kopi Maskapai Dagang Hindia Belanda, pertama kali terbit itu pada 14 Mei 1860. Nah, Max Havelaar sendiri bercerita tentang Havelaar, asisten residen di Lebak yang bertugas di sekitar tahun 1856. Havelaar merupakan semi autobiografinya si Edward Doesdeker alias Multatuli. Mohon maaf. Multatuli sendiri itu nama pena dari Edward Doesdeker. Multatuli itu bahasa Latin, multa artinya banyak, tuli menderita. Jadi aku yang banyak menderita. Nah, sampai tahun 2020 ini novel ini sudah berusia 160 tahun. Sejak pertama kali terbit pada 14 Mei 1860. Di usia 160 tahun ini, usia yang cukup panjang bagi sebuah novel, maka ada terjadi gap atau terjadi jarak antara generasi milenial dengan novel ini. Namun saya pikir pagi ini kita akan berbicara bagaimana misalnya generasi hari ini mengenal Max Havelaar atau mengenal Multatuli atau mengenal Edward Doesdeker ini. Nah, saya mulai dari sejarah singkat Max Havelaar dulu. Jadi novel Max Havelaar karangan Multatuli ini di Indonesia untuk pertama kali terbit itu tahun 72. Jadi penulis Hans Bagwe Yasin atau HB Yasin menerjemahkan Max Havelaar ke dalam bahasa Indonesia tahun 1972. Untuk pertama kalinya novel itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia dari bahasa Belanda aslinya. Nah, jauh sebelum itu sebenarnya di masa pemerintahan Bung Karno atau bahkan sebelumnya, Max Havelaar ini juga telah terbit namun dalam bahasa Sunda yang diterjemahkan oleh RTA Sunaria
namun tidak utuh, hanya satu bab saja, yaitu bab Saijah Adinda tahun 1932. Kemudian pada 54 tahun 1954 Jubair Ayub menerjemahkan Max Havelaar, kemudian diterbitkan oleh Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, tahun 1954. Ada lagi Saijah Adinda yang lain, maksudnya terbitan yang lain selain bahasa Sunda dan bahasa Indonesia oleh RTA Sunaria dan Lekra, yaitu edisi pelajar, edisi anak-anak itu untuk Saijah Adinda. Nah, kita kembali ke sini, ke novel Max Havelaar. Ini terbitan tahun 72. Jadi HB Yasin pertama kali menerbitkan novel Max Havelaar tahun 72. Ini bukunya ini diterbitkan oleh Jambatan, penerbit Jambatan, kemudian diberikan pendahuluan dan anotasi oleh Dr. Gerard Termuswizen. Ia adalah seorang ahli sastra dari Belanda. Kemudian dibuatkan ilustrasinya, ilustrasi cover ini oleh Dr. Andes Suyadi, atau kita mengenalnya sebagai Pak Raden di film Seunyil. Beliau yang memberikan ilustrasi berupa seorang anak yang lagi menunggangi kerbau, ada pemandangan pedesaan di cover depan, kemudian bagian belakangnya memuat puisi Saijah untuk Adinda. Nah, mengapa misalnya kita akan membicarakan buku-buku ini? Karena Multatuli sendiri dengan jujur menjelaskan di akhir bab 10 novelnya bahwa ia berharap novel ini atau buku ini dibaca oleh orang-orang yang punya hati nurani untuk memberikan pembelaan terhadap rakyat di Hindia Belanda. Multatuli misalnya menulis bahwa ia akan menerjemahkan buku ke bahasa-bahasa yang ia kuasai, atau bahasa-bahasa yang orang-orang mengerti tentang bahasa itu. Multatuli menulis di akhir bab 20, maka akan kuterjemahkan bukuku dalam bahasa Melayu, Jawa, Sunda, Alipuru, Bugis, Batak, dan sebagainya. Nah, di usia 160 tahun Max Havelaar ini juga terbukti bahwa hingga hari ini novel ini masih terus dibaca, masih terus diterbitkan atau terus ada terbit ulang. Nah, PT Jambatan yang pertama kali menerbitkan Max Havelaar yaitu pada Februari tahun 1972, bertepatan dengan Hari Buku. Pada saat itu juga dicetak untuk pertama kali ini atas bantuan Kerajaan Belanda. Pada saat itu tahun 1972 HB Yasin mendapatkan bantuan sebesar 13.500 gulden dan mencetak sekitar 5.000 eksemplar. Harapannya pada saat itu novel ini bisa dijual murah dan dibaca oleh masyarakat Indonesia. Nah, kemudian setahun berikutnya, karena ternyata novel Max Havelaar tahun 72 laris manis, jadi habis terjual. Pada tahun 73, pada 1 tahun kemudian, Jambatan juga mencetak ulang atau menerbitkan ulang novel Max Havelaar. Oh ya, perlu saya sampaikan pada cetakan pertama yang Max Havelaar edisi pertama menggunakan ejaan lama. Nah, pada cetakan kedua, jadi kalau teman-teman di rumah ada cetakan kedua, ini sudah menggunakan ejaan yang disempurnakan. Nah, pada tahun 73 ini cetakan kedua sudah
menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kemudian di tahun itu penerjemahnya yaitu H.B. Yasin mendapatkan undangan selama setahun untuk residensi di Belanda, dan beliau mendapatkan hadiah Martinus Nizop untuk tahun 73 yang diberikan oleh Prince Bernhard Pons atau atas karya terjemahan Max Havelaar ini. Jadi setelah menerjemahkan novel ini pada tahun 72, kemudian berhasil dibaca oleh banyak orang. Pada saat itu H.B. Yasin mendapatkan penghargaan dari Prince Bernhard Pons atas terjemahannya, dan beliau merupakan orang pertama yang mendapatkan penghargaan tersebut. Kemudian mendapatkan hadiah berkunjung ke Belanda selama 1 tahun. Tidak ada yang berubah dari Max Havelaar edisi kedua. Di cover depannya sama seperti edisi pertama, begitupun di cover belakang, hanya bahasanya. Yang menarik di terbitan ketiga, jadi 1 tahun berikutnya, jadi setiap tahun keluar nih Max Havelaar dari 72, 73. Nah, pada tahun 1974 Jambatan mengeluarkan edisi pelajar, edisi saku, yang dibuat lebih kecil. Kemudian ada sekitar 30% isi dari Max Havelaar ini dibuang. Jadi bagian-bagian tertentu dihilangkan dengan maksud untuk mempermudah, menjadi bacaan yang lebih familiar bagi pelajar Indonesia. Dan dari 20 bab Max Havelaar kemudian setelah dikurangi, yang tersisa tinggal 18. Jadi ada 2 bab yang dibuang, kemudian beberapa bagian dipersingkat dan dihilangkan. Terbitnya pada bulan Desember 1974. Ini edisi pelajar yang lebih ringkas, lebih simpel gitu ya, dan masih mendapatkan subsidi dari pemerintah Belanda. Kemudian bahasanya sudah menggunakan ejaan yang disempurnakan, ditambah dengan beberapa bagian ada rumah kelahiran Multatulinya di bagian sampul. Kemudian ada tidak ada lagi. Oh ya, di belakangnya ditambahin juga dengan terjemahan puisi dari Multatuli. Seperti ini bentuknya, edisi saku, edisi pelajar tahun 73. Tahun 74. Jadi ini edisi cetakan keempat atau terbitan keempat. Ketiga tahun 74. Ini cetakan ketiga, edisi pelajar. Beberapa bagiannya dipersingkat dan dihilangkan. Dari 20 bab yang tersisa tinggal 18 bab. Nah, teman-teman, jika ada yang mau bertanya boleh di Instagram, kemudian nanti ada yang bisa saya jawab, Lanjut ya, teman-teman. Selanjutnya Max Havelaar masih dari Jambatan. Jadi tahun 72 pertama kali terbit. Mohon maaf, bulannya bukan Februari tapi Juni. Jadi Juni 72 Max Havelaar pertama kali terbit ke dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan oleh H.B. Yasin dan diterbitkan oleh penerbit Jambatan. 73 cetakan kedua, 74 edisi pelajar cetakan keempat. Nah, pada cetakan kelima ini sudah ada penambahan pada cetakan keempat sudah ada penambahan warna. Jadi sudah berganti warna. Ini adalah edisi keempat dari novel Max Havelaar penerbit Jambatan tahun 1977. Jadi ada jeda
3 tahun dari edisi ketiga. Nah, di tahun 77 itu sudah keluar juga, sebenarnya setahun sebelumnya 76 sudah keluar juga film Max Havelaar karya sutradara Fons Rossmacher. Nah, makanya di cover depannya warna merah, kemudian sudah ada gambar-gambar dari film karya Fons Rossmacher, Saijah dan Adinda. Kemudian di belakangnya ada diterjemahkan oleh H.B. Yasin, Penerbit Jambatan. Kemudian ada gambar dari film, yaitu ketika Saijah sedang memeluk si Pantang kerbaunya ya. Nah, di edisi keempat ini masih sama seperti edisi ketiga, merupakan edisi yang singkat, yang beberapa bagiannya sudah dihilangkan. Kemudian dari 20 bab yang tersisa tinggal 18 bab. Nah, di edisi keempat ini juga di bagian bagian cover, bagian dalam cover belakangnya diisi oleh ada daftar bintang film yang mengisi film Saijah Adinda. Ini daftar nama-namanya, saya bacakan. Misalnya bintang film yang mendukung film Saijah dan Adinda: Peter Faber sebagai Max Havelaar, Sacha Bultus sebagai Tine, Elang Muhammad Adenan Susilaningrat sebagai Bupati, Maruli Sitompul sebagai Demang, Karl van der Plas sebagai Slimmering, Chris Terbraak sebagai Verbrugge, Frans Posman sebagai Gubernur Jenderal, Job Admiral sebagai Slotering, Rima Melati sebagai Nyonya Slotering, Heri Yanto sebagai Saijah, Neni Julaini sebagai Adinda, Sophia Wede sebagai Babu, Minih bin Misan sebagai ayah Saijah, Pitra Jaya Burnama sebagai Jaksa, Rutger Hauer sebagai Duklari, Dolf de Vries sebagai anggota Dewan Hindia Belanda, Erik van der Donk sebagai anggota Dewan Hindia Belanda, Adrian Bryan sebagai Dr. Benson, Hugo Coswin sebagai perwira, Helmut Wunderberg sebagai kepala perkebunan, Leo Beyers sebagai Grootstoffel, Tris van der Donk sebagai Nyonya Grootstoffel, dan terakhir Peter Oosthoek sebagai Wawelaar. Di film itu diproduksi bersama antara PT Mondial Motion Picture Jakarta dan Fons Rossmacher Production Amsterdam tahun 76. Jadi tahun 76 film itu keluar, tahun 77 edisi keempat novel Max Havelaar warna merah keluar. Jadi ini edisi pertama yang sudah ada gambar-gambar dari film. Selanjutnya ini edisi kelima tahun 81. Masih seperti edisi keempat dengan ada bagian-bagian dari film. Covernya juga sama, hanya warnanya menjadi hijau dari merah. Kemudian di bagian belakangnya tidak lagi daftar pemain film, namun puisi Saijah untuk Adinda. Lanjut, ini edisi ke-6 tahun 85. Ini sudah kembali ke edisi kedua, jadi sudah tidak lagi menggunakan edisi yang dipersingkat. Jadi ini sudah balik lagi ke edisi awal, meskipun sudah menggunakan gambar-gambar di dalam film. Ini Kak, jadi kalau teman-teman di rumah ada yang punya cetakan cetakan ke-6 ini, warnanya sudah, covernya sudah berwarna hijau seperti ini. Nah, pada selanjutnya Jambatan di tahun
91 menerbitkan edisi ke-7. Ini sudah ganti warna menjadi biru dari hijau. Tahun 91 ini juga sama, sudah dihiasi dengan adegan episode Saijah dan Adinda. Sebelumnya ada gambar ada gambar si Multatuli, si Haflar. Sekarang di cover depannya sudah berubah menjadi Saijah dan Adinda yang sedang memegang si Pantam kerbau. Kemudian di bagian belakangnya tokoh Haflar. Jadi pada cetakan ke-7 inilah balik lagi ke cetakan pertama dan kedua, edisinya edisi lengkap atau utuh. Ya bukan lagi edisi yang dipersingkat. Begitupun edisi ke-8 pada tahun 2015. Pada tahun 2000. Pada tahun 2000 ini berwarna ungu. Sudah baik lagi ke edisi lengkap, masih sama seperti cetakan ke-7. Cover depannya Saijah dan Adinda dan memegang kerbau, kemudian belakangnya Haflar dengan cover warna ungu. Dan PT Jambatan atau terjemahan HB Yasin yang diterbitkan oleh Jambatan terakhir atau terbit terakhir tahun 2005 dengan cover berwarna coklat. Ini adalah edisi terakhir dari Max Haflar terbitan Jambatan tahun 2005 dari penerjemah HB Yasin. Nah, pada cetakan terakhir ini atau cetakan ke-8, Dr. Geras Termeshuizen yang memberikan pengantar telah memberikan tambahan dan koreksi pada kata pendahuluan. Jadi sudah ada koreksi di pendahuluan, itu saja yang membedakan dari terjemahan sebelumnya atau dari cetakan-cetakan sebelumnya. Jadi teman-teman, barusan adalah karya-karya terbitan-terbitan Max Haflar yang diterbitkan oleh Jambatan dari tahun 1972 sampai 2005, cetakan ke-9. Jadi 9 cetakan atau 9 terbitan. Nah, pada 2008, jadi 3 tahun setelah, jadi Jambatan selesai menerbitkan Max Haflar tahun 2005 sejak 1972. Namun yang menarik pada 2008 penerbit dari Jogja menerbitkan Max Haflar. Kalau Pak HB Yasin menerjemahkannya dari bahasa Belanda. Nah, tahun 2008 ini ada penerjemah orang Jombang namanya Andi Tenri Wahyuni atau saya memanggilnya Mbak Yuni. Dia menerjemahkan Max Haflar dari bahasa Inggris. Dan diterbitkan pertama tahun 2008 oleh penerbit Narasi Jogja. Ini bukunya. Sampulnya ada foto Edward Dekker berwarna putih. Kemudian ada tulisan buku pertama yang membuka mata dunia tentang busuknya kolonialisme Hindia Belanda dan memberi ilham bangsa Indonesia untuk merdeka. Nah, yang menarik yang membedakan antara terbitan Pak HB Yasin atau terjemahan Pak HB Yasin dengan terjemahan Andi Tenri Wahyuni adalah kemampuan kelugasan berbahasanya. Kalau Pak HB Yasin lebih menggunakan bahasa-bahasa sastra yang mengalir, kemudian lebih tenang gitu ya, lebih ini. Kalau Mbak Andi Tenri Wahyuni menerjemahkan Max Haflar dengan bahasa yang cukup lugas. Misalnya yang membedakan kalau Pak Yasin masih mengambil kerbau, Mbak Yuni sudah menerjemahkan dengan merampok kerbau gitu.
perampok, kerbau rakyat misalnya kayak gitu, itu hal-hal seperti itu. Namun di luar itu yang membedakan lainnya adalah di terjemahan Mbak Andi Tenri Wahyuni ini atau terbitan narasi ini, dia mengambil dari bahasa Inggris, kalau Pak Habe Yasin dari bahasa Belanda. Nah, di terbitan narasi juga dicantumkan catatan pengenalan atau ringkasan dari edisi 1875. Edisi terakhir yang direvisi oleh Multatuli sendiri tahun 1881. Jadi 1875, jadi ceritanya atau Multatuli menulis novel Max Havelaar itu di antara bulan September sampai Desember tahun 1859 di Belgia, di sebuah losmen murah di musim dingin. Kemudian pada Desember 1859 novel itu selesai dijilid gitu ya. Kemudian diserahkan kepada temannya Jacob van Lennep sebagai seorang yang dianggap bisa menerbitkan buku tersebut. Namun Jacob van Lennep memberikan banyak koreksi atas nama-nama di dalam novel tersebut dan terbit pertama kali pada 14 Mei 1860. Nah, semacam hak ciptanya itu masih di Jacob van Lennep sampai selama 10 tahun. Dan pada tahun 1870 lah hak buku itu kembali ke Multatuli. Nah, pada 1870 kembali ke Multatuli, kemudian Multatuli menuliskan kembali atau mengembalikan teksnya itu 5 tahun kemudian. Nah, pada 1875 atau 5 tahun kemudian ada bahasa Inggris, kemudian keluar di bahasa Prancis dan bahasa Jerman. Jadi 3 bahasa itu yang banyak memberikan pengaruh ke dunia. Nah, nanti itu akan saya sampaikan berikutnya. Jadi ini 3 tahun setelah Jambatan selesai menerbitkan Max Havelaar tahun 2005, pada 2008 Andi Tenri Wahyuni menerjemahkan Max Havelaar ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh penerbit Narasi. Kemudian 2013, saya mohon maaf tidak ada bukunya, 2013 ada penerbit Padasan Jakarta juga menerbitkan Max Havelaar ke bahasa Indonesia, diambil dari terjemahan Pak Habe Yasin yang diberikan catatan dan anotasi. 1 tahun kemudian 2014 Narasi Jogja menerjemahkan kembali menerbitkan kembali edisi Max Havelaar ini dengan cover warna kuning seperti yang ada di pamflet kegiatan kita pagi ini. Nah, 2014 ini yang banyak di pasaran saat ini. Kanita sebagai anak perusahaan dari penerbit Mizan menerjemahkan Max Havelaar. Menerbitkan Max Havelaar ke dalam bahasa Indonesia. Penerjemahnya bukan Habe Yasin, bukan juga Mbak Andi Tenri Wahyuni. Yang menerjemahkan Max Havelaar yang diterbitkan oleh Kanita Mizan ini adalah Mbak Ingrid Nimpoeno, Ingrid Dwiani Nimpoeno. Penyuntingnya Ibu Susanti Priyandari, proofreadernya Ibu Wiwin Widiawanti. Jadi ini terbit pertama pada Mei 2014. Dan saya pikir sampai saat ini masih ada di pasaran. Sudah mungkin cetakan ke-18 atau ke berapa itu. Yang menarik seperti juga Mbak Andi Tenri Wahyuni, Mbak Ingrid Nimpoeno menerjemahkan Max Havelaar yang diterbitkan oleh Kanita. Ini dari bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris yang tahun 1806 terbitan Edinburgh tahun 1868. Jadi edisi awal bahasa Inggrisnya
yang merupakan terjemahan paling mudah dibaca, paling mudah dibaca, paling enak lah gitu ya di dunia, paling diterima. Nah, di penerbit Kanita ini cover depannya ada dua orang anak sedang bercengkrama sambil memegang kerbau. Kemudian ada tulisan Max Havelaar, kisah yang membunuh kolonialisme, dari Pramoedya Anantatur, yang merupakan kutipan dari artikelnya di New York Times tahun 99. Ini cover depannya, ini cover belakangnya. Jadi di Indonesia selain Pak H.B. Yasin yang diterbitkan pertama kali tahun 72 sampai 2005, kemudian ada Mbak Andi Tenri Wahyuni yang menerjemahkan Max Havelaar dari bahasa Inggris, diterbitkan Narasi 2008 dan 2013, kemudian Kanita Mizan. Saya mendengar tahun ini 2020 Kanita juga akan mudah-mudahan terlaksana menerjemahkan Max Havelaar atau menerbitkan ulang Max Havelaar dalam bentuk edisi pelajar seperti Jambatan tahun 74. Mudah-mudahan ya, kita doakan. Nah, ini yang ada di pasaran, yang tadi juga masih ada saya pikir. Selanjutnya ini yang terbaru. Ini terbitan Max Havelaar dari Media Presindo Yogyakarta. Ini tahun 2018. Namun ini terjemahan dari H.B. Yasin yang diberi pengantar tulisannya Pak Pramoedya Anantatur di New York Times tanggal 18 April tahun 99. Best Story, The Book That Killed Colonialism. Jadi di Indonesia sendiri ada 3 penerjemah Max Havelaar sampai hari ini, yaitu Pak H.B. Yasin, kemudian Andi Tenri Wahyuni, dan Ibu atau Mbak Ingrid Dwiani Nimpoeno. Saya kira sebelum itu juga ada tadi seperti yang disampaikan tahun 32 ke dalam bahasa Sunda oleh R.T.A. Sunaria, tahun 54 Jubert Ayub menerjemahkan ke bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Lekra. Sampai hari ini saya masih mencari terjemahan Pak Pramoedya Anantatur atas Max Havelaar yang menurut informasi itu menjadi cerita bersambung di Koran Harian Rakyat milik Partai Komunis Indonesia. Nah, teman-teman, itulah saya kira untuk Max Havelaar yang terbitan di Indonesia. Dari ada 4 penerbit, yang pertama Jambatan, yang kedua Narasi, yang ketiga Padasan, yang keempat Kanita Mizan. Selanjutnya apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Selanjutnya saya ingin menyampaikan bagaimana novel Max Havelaar di dunia. Sebenarnya sebentar. Baik teman-teman, mohon maaf. Di dunia sebenarnya ada tulisan bagus dari Pak Ben Anderson almarhum yang menuliskan bagaimana pengaruh Max Havelaar di seluruh dunia atau atas terbitan-terbitannya. Nah, di hadapan saya ada beberapa terbitan Max Havelaar dari berbagai bahasa, namun tentu saja tidak seluruhnya. Menurut informasi di websitenya
Museum Multatuli di Amsterdam. Hingga 2017 ada sekitar 40 bahasa di dunia yang menerjemahkan Max Havelaar ke berbagai bahasa di dunia. Ada sekitar 40 bahasa, tepatnya mungkin 47, dan lebih dari 600 cetakan sejak 1860 sampai tahun 2019 yang lalu. Nah, yang terakhir yang saya ketahui adalah bahasa Korea. Bahasa Korea menerjemahkan Max Havelaar ke Max Havelaar diterjemahkan ke bahasa Korea tahun pertama kali itu tahun 94. Namun pada 10 Agustus 2019 Max Havelaar juga terbit di bahasa Korea. Ini yang terbaru. Pakai jaket. Ini bukunya. Ini bahasa Korea, Max Havelaar bahasa Korea. Bisa teman-teman lihat. Ini jaketnya. Covernya putih. Kemudian ada siluet mata atau bagian wajah dari Multatuli, dari patung Multatuli di Museum Multatuli sebenarnya. Nah, terjemahan Max Havelaar ke dalam bahasa Korea 1 tahun yang lalu yang diterjemahkan atas inisiasi dari Indonesian Korean Cultural Studies atau IKCS. Ia membagi Max Havelaar menjadi beberapa bagian, menjadi lebih banyak. Jadi semula Max Havelaar itu hanya 20 bab, kemudian oleh penerjemahnya yang Sung Yung sama satu orang lagi siapa Pak Don kalau nggak salah, Don siapa saya lupa, mohon maaf. Ini diterjemahkan menjadi 38 bab, jadi lebih banyak karena 39, karena satu bab di Max Havelaar itu bisa menjadi 3 bab di bahasa Korea kan. Nah, kemudian ini Max Havelaar bahasa Itali dalam bentuk yang lebih simple. Iverborea tahun 2006. Ini bahasa Itali, menarik sekali karena juga di dalamnya terdapat peta Indonesia, kemudian ada peta Pulau Jawa. Yang menarik juga ininya sampulnya mengambil lukisan Hari Pasar dari S. Bardi tahun 2006. Pelukisnya S. Bardi tahun 2006, judulnya Hari Pasar. Menjadi cover depan Max Havelaar bahasa Korea. Bentuknya simple, seperti buku ini, buku saku. Kemudian ini bahasa Jerman. Di terbitan Max Havelaar ke dalam bahasa Jerman. Covernya putih. Merupakan bagian dari novel atau dari penerjemahan ke seluruh dunia. Ini yang bahasa Inggris dari Penguin Klasik. Yang menjadi sumber dari Mbak Ingrid Nimpoeno dan Mbak Andi Tenggol ini menerjemahkan Max Havelaar. Yang menarik adalah penerjemahan Max Havelaar ke bahasa Thailand. Bahasa Thailand. Ini Max Havelaar dalam bahasa Thailand. Nah, teman-teman, penerjemahnya Nguyen Van Lu. Nah, ada yang bertanya? Silahkan.
Ada yang bertanya nih Pak dari Bapak Brota Mimi. Ya, gimana pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, kalau menurut Bapak sendiri, yang mana yang paling bagus dari seluruh cetakan tadi buku Maksavlar? Kemudian apa kelebihan dan kekurangannya dari semua terjemahan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bro Tamimi. Bro Tamimi. Baik Bro, menurut pendapat saya tetap untuk saat ini terjemahan HB Yasin yang menurut saya paling bagus karena mungkin kualitas sastra Pak HB Yasin sehingga terjemahannya menjadi enak dibaca. Kemudian pula Pak HB Yasin menerjemahkannya dari bahasa Belanda langsung, sementara yang lainnya Mbak Andi Tenwi Wahyuni dan Mbak Ingrid Nimpoeno menerjemahkannya dari bahasa Inggris. Nah, kelebihan dan kekurangannya tadi misalnya yang contoh-contoh kecil, kalau Pak HB Yasin bisa membedakan kapan kata ganti aku itu digunakan dan kapan saya itu digunakan. Jadi ada nuansa, ada suasana, ada rasa di dalam terjemahan HB Yasin. Makanya di terjemahan Mbak Ingrid Nimpoeno sendiri yang diterbitkan oleh Kanita, ini juga terjemahan HB Yasin itu menjadi pegangan. Jadi Mbak Ingrid Nimpoeno menerjemahkan Maksavlar dari bahasa Inggris, namun tetap sebagai pegangan beliau menempatkan terjemahan HB Yasin sebagai pegangan beliau di saat menerjemahkan Maksavlar ini. Kemudian kelebihan atau kekurangan dari masing-masing terbitan, saya pikir di beberapa terbitan sudah cukup kaya dengan tambahan ilustrasi atau tambahan foto. Namun masih sayang di terjemahan Kanita kemudian narasi hal itu belum tampak, jadi masih teks yang menguasai. Yang menarik justru di terjemahan bahasa Belanda yang terbaru tahun 2018 ini bahasa Belanda ini sudah dilengkapi dengan berbagai foto gambar. Di dalamnya ada potongan film Saija Adinda, kemudian ada foto keluarga di Lebak tahun 1890, kemudian ada foto Tine dan Edu waktu kecil. Jadi pembaca tidak merasa bosan. Kemudian juga ada foto kantor asisten residen Lebak atau dari yang dilihat dari alun-alun. Jadi lebih kaya informasinya. Ada juga ada peta Pulau Jawa. Kemudian juga tidak hanya melulu foto, namun ada ilustrasi dari Johan Brakensiek tahun 1890. Multatuli sedang menulis di atas menulis di ruang kerjanya. Dan di edisi ini juga ada foto Pak JB Mulyadi Jayabaya dengan Pak Amir Hamzah di depan kantor Bupati Lebak yang dinamai kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak yang diberi nama Aula Multatuli. Jadi ini edisi Belanda yang juga memuat banyak foto. Nah, menurut informasi dari tulisan Pak Ben Anderson bahwa 3 bahasa yang memulai terbitan-terbitan Maksavlar ke seluruh dunia itu menyebar. Yang pertama bahasa Inggris tahun 1868,
dari Alfons Johan Bernard Nahuys, kemudian edisi Belanda, edisi bahasa Inggris yang tadi Alfons Nahuys, kemudian edisi bahasa Jerman tahun 1875 dan edisi bahasa Prancis 1876. Yang menarik, edisi bahasa Prancis itu ada di Museum Multatuli. Jadi Museum Multatuli menyimpan Max Havelaar edisi bahasa Prancis tahun 1876 yang terdiri dari 2 buku. Jadi bahasa Prancis pertama kali menerjemahkan Max Havelaar menjadi 2 buku. Jadi ada buku 1, buku 2 kayak gitu. Nah, itu ada di ruang 4 Museum Multatuli ini. Kemudian sekitar tahun 1939 ketika Perang Dunia pecah, negara-negara di Rusia atau belahan dunia di Amerika mana? Rusia, kemudian Uni Soviet dan negara-negara bagiannya itu banyak sekali menerjemahkan Max Havelaar menjadi bacaan wajib begitu. Bacaan wajib di sana. Bahkan tahun 90-an Max Havelaar juga diterjemahkan ke bahasa Urdu, kemudian ada di bahasa tadi selain Thailand, kemudian Filipina karena bapak atau godfather of Filipina Pak Jose Rizal misalnya di Nomili Tengere menulis bahwa Max Havelaar itu luar biasa memengaruhi dia. Jadi sebarannya sampai hari ini masih dibaca, masih diterbitkan. Seperti juga janji Havelaar atau ramalan dia sendiri bahwa bukuku akan terus dibaca karena ia ingin dibaca. Ya, aku mau dibaca, kata Havelaar. Nah, sampai hari ini masih terus dibaca, masih terus diterjemahkan. Inilah bukti bahwa novel ini terus hidup, terus dibaca oleh para penggemarnya dan menjadi inspirasi bagi generasi hari ini untuk menulis atau merekonstruksi novel Max Havelaar ke dalam bentuk-bentuk yang lainnya, bisa film, komik dan lain sebagainya. Ada pertanyaan lainnya? Silakan. Ada pertanyaan lagi, Pak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rani Bloodstone. Nah, dalam buku Max Havelaar yang telah diterjemahkan di seluruh dunia ini, apakah isinya sama atau berbeda? Dan kenapa covernya berbeda-beda? Ibu Rani. Dari Ibu Rani. Baik Bu Rani, terima kasih pertanyaannya Bu. Tetap isinya sama Bu. Jadi Max Havelaar pertama kali ditulis oleh Multatuli di Belgia 1859 atau 4 tahun setelah masa karirnya sebagai Ambtenar itu selesai di Lebak tahun 1856. Isinya sama. Mengapa covernya berbeda? Karena setiap penerbit punya rasa yang berbeda, setiap penerjemah juga memiliki kualitas penerjemahan yang berbeda-beda, namun secara keseluruhan isinya tetap sama. Dimulai dari kalimat saya adalah maklar kopi, tinggal di Lauriergracht nomor 37 Amsterdam. Saya adalah maklar kopi dan tinggal di Lauriergracht nomor 37 Amsterdam. Sama di seluruh terbitan Max Havelaar, kalimat pertamanya juga sama. Yang membedakan ya bisa cover, bisa juga tambahan-tambahan. Misalnya ada anotasinya, ada pengantar penerbit. Misalnya di bahasa Korea diakhiri oleh keterangan proses penerjemahannya sendiri. Bagaimana proses penerjemahan itu menjadi bagian dari novel Max Havelaar. Kemudian saya sedang memegang novel Max Havelaar. Ini juga baru kami terima. Terima kasih Pak Ari Darmawan. 2018 ini dari Amsterdam. Ini tidak melulu Max Havelaar, namun halaman pertama sampai halaman 40 itu berisi tentang
sejarah kehidupannya Multatuli, baru di dalamnya novel Max Havelaar. Jadi berbeda-beda. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia memang lebih banyak pengantar penerbit, kemudian langsung ke Max Havelaar. Jadi tidak dibuat lebih tebal. Soalnya yang Korea menjadi tebal karena di bagian akhirnya itu merupakan proses kreatif penerjemahan Max Havelaar ini. Jadi isinya tetap sama. Ada 3 pencerita, Batavus Drugstufel, kemudian Havelaar, dan kisah Saijah Adinda. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi Pak dari Raden_G06. Silakan. Min mau nanya dari beberapa terjemahan buku Max Havelaar, apa keistimewaannya dan bisakah buku tersebut menjadi bahan rujukan kesejarahan? Sedangkan buku tersebut masuk ke dalam sastra yang bersifat satir. Terima kasih. Baik, keistimewaan banyak sekali kajian-kajian atau genre lain yang dari Max Havelaar ini tentu saja bisa menjadi rujukan, tentu saja bisa. Rujukan sejarah bisa karena beberapa bagian dari Havelaar ini, beberapa bagian dari novel ini adalah juga yang terjadi di dunia nyata. Terima kasih. Jadi banyak kajian misalnya pada 2000 di Indonesia sendiri pada tahun 2000-an, bahkan jauh sebelum itu, misalnya tahun 83 Subagio Sastrowardoyo membuat kajian panjang tentang Max Havelaar di sastra Hindia kita. Kemudian juga Atiu banyak menulis tentang Max Havelaar. Kemudian tahun 2000-an ada Pak Paruk, Profesor Paruk UGM juga menulis Max Havelaar. Kemudian ada tesis, disertasi, skripsi yang juga meneliti tentang Max Havelaar, baik dalam bentuk kajian sastra bandingan ataupun penelitian-penelitian sejarah atau sejarah sastra di Indonesia. Apakah bisa menjadi rujukan padahal ini fiksi? Ya, betul. Sebagian adalah fiksi, kemudian sebagian yang lain juga adalah kisah yang dialami oleh Havelaar ketika dia bertugas di Hindia Belanda. Tentang fakta dan fiksi kita harus diskusi lebih panjang lagi, akan tetapi saya ingin membacakan bagian dari yang bisa menjawab pertanyaan Bro tadi, yaitu ketika atau ada di kisah Saijah dan Adinda. Multatuli menulis bahwa ya, semua itu tidak saya tahu, kata Havelaar, tapi saya tahu lebih banyak dari semua itu. Saya tahu dan saya dapat membuktikan bahwa banyak orang seperti Adinda dan banyak orang seperti Saijah, dan bahwa apa yang berupa hayalan pada khususnya menjadi kebenaran pada umumnya. Jadi Multatuli sendiri tahu bahwa suatu saat pasti akan banyak orang bertanya apakah ini nyata, misalnya apakah ini terjadi, dan itu sudah dijawab oleh para ahli sejarah. Misalnya tahun 1870, setelah 10 tahun setelah novel ini terbit, Gubernur Jenderal Pahud misalnya menurunkan timnya ke Lebak dan melakukan pengusutan peristiwa perampokan kerbau, dan itu terbukti benar. Ada Demang Parungkujang dipecat dari jabatannya, kemudian Adipati Kartanata juga ditegur. Nah, penelusuran sejarah seperti itu juga bisa teman-teman simak di buku Hikayat Lebak yang ditulis oleh Rob Nieuwenhuis. Saya pikir demikian. Ada lagi nih Pak. Ada lagi, ya. Cuman ini out of the text. Ya, silakan. Jadi dari Benitaser. Beliau menanyakan kapan diadakan festival Multatuli kembali. Ya, doakan saja semoga COVID ini cepat
usai sehingga Festival Seni Multatuli yang ketiga bisa dilaksanakan. Untuk informasi saja bahwa saat ini Pemda Lebak dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan terus menggodok untuk Festival Seni Multatuli yang ketiga. Namun bentuknya mungkin tidak seperti yang pertama kedua, jadi kita akan mencoba bentuknya daring ya, jadi workshop bentuknya daring kayak gitu Nita. Doakan 2021 Festival Seni Multatuli kita ramaikan lagi. Baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan siaran langsung ini. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jika ada pertanyaan lainnya bisa di DM di Instagram Museum Multatuli Lebak. Kami belum buka, namun doakan semoga pagebluk ini cepat usai, pandemi ini cepat selesai. Masih ada pertanyaan? Udah Pak tadi. Sudah? Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sehat terus di rumah atau di kantor atau dimanapun teman-teman berada. Semoga bermanfaat pertemuan kita hari ini. Salam Multatuli, salam budaya, Visit Lebak, bekerja dengan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.